Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngubah panduan trading yang sering kita baca jadi sebuah checklist bertahan hidup yang benar-benar bisa nyelamatin portofolio kalian. Gini, kita semua pasti tahu rasanya. Posisi lagi profit, rasanya tuh wow, mantap banget kan? Bawaannya pengen nambah muatan terus. Nah, disitulah jebakannya. Oke, langsung aja kita bedahin lebih dalam dan ubah teorinya jadi strategi yang praktis. Buat nyusun checklist ini, kita bakal ngelewatin 6 poin utama hari ini. Kita mulai dari jebakan overtrading, terus tanda teknis buat berhenti, kapan resiko ngalahin untung, bahaya ukuran posisi, aturan max add, dan terakhir, ngebangun mindset baru. Kita masuk yang pertama, jebakan overtrading. Logikanya kan gini, nambah posisi itu berarti profit kita bakal makin gede, betul? Tapi jangan lupa, secara bersamaan, itu juga berarti resikonya ikut membesar. Masalah utama trader itu sebenarnya bukan pas nentuin titik masuk atau entry di awal. Masalahnya adalah, kita sering nggak tahu kapan harus ngejauhin jari dari tombol beli itu. Coba kita bandingin. Niat awal kita biasanya super optimis. Mikirnya, wah analisa gue benar nih, yuk maksimalkan profit. Tapi ada realita tersembunyi yang sering banget kita lupain. Pas kita terus-terusan nambah muatan di harga pucuk, tanpa sadar kita justru lagi memaksimalkan risiko kalau sewaktu-waktu marketnya putar balik. Bagian kedua, tanda teknis untuk berhenti. Aturan teknis pertama di checklist kita, berhentilah nambah posisi kalau harga udah lari terlalu jauh. Cirinya gimana? Cara harganya udah jauh banget ninggalin moving average 20 atau 50. Terus kalian lihat rentetan candle hijau panjang tanpa ada koreksi sama sekali. Bayangin aja ada aset yang tiba-tiba melesat dari $1.000 ke $1.200 cuma dalam hitungan hari. Ini tuh zona yang rawan banget kena koreksi, bukan zona buat nambah muatan. Nambah posisi di titik yang udah setinggi itu tuh sebenarnya bukan strategi. Jujur aja, itu cuma fear of missing out, alias FOMO. Tapi dibalut pakai alasan biar kelihatan rapi dan logis. Kita ngerasa trennya lagi kuat, padahal kita lagi jalan masuk ke perangkap. Tanda teknis selanjutnya adalah struktur market yang mulai melemah. Kalau kalian perhatiin, higher low mulai gagal kebentuk. Level support yang tadinya kuat malah berhasil ditembus dan tiap kali harga nyoba mantul naik, pantulannya makin lemes. Nah, waspada deh. Ini tanda kalau trennya udah capek. Di titik ini, stop nambah posisi dan mulailah mikirin cara ngelindungin apa yang udah kalian dapat. Terus, hati-hati juga sama volume yang kelihatannya aneh. Fenomena ini sering disebut distribusi. Ini semacam jebakan di mana trader retail ngelihat volume transaksi tiba-tiba gede banget dan mikir, wah trennya masih kuat nih. Padahal harganya nggak kemana-mana. Kenyataannya, pemain besar atau smart money lagi pelan-pelan jualan, buang barang ke trader retail yang lagi terjebak euforia. Dan ini ngebuktiin poin yang penting banget. Ngenalin saat tren udah mulai capek dan volume jadi aneh, itu adalah rambu stop yang nggak bisa ditawar lagi. Risikonya udah makin gede, potensi untungnya makin tipis, dan yah, struktur trennya mulai rontok. Masuk ke bagian ketiga, saat risiko lebih besar dari potensi untung. Di awal-awal trade, skenarionya biasanya manis banget. Risiko kita kecil, tapi potensi cuannya lumayan gede. Sayangnya, begitu kita asyik nambah posisi terus-terusan di atas, rasio ini puter balik 180 derajat. Risikonya justru makin bengkak, sementara ruang buat harganya naik lagi makin sempit. Mari kita hitung-hitungan sedikit biar lebih kebayang. Katakanlah kalian entry awal di angka 1000. Sekarang harganya udah di 1150, dan kalian gatal pengen nambah posisi lagi. Padahal, sisa potensi naiknya mungkin tinggal 5%. Tapi kalau turun, ruginya bisa nyampe 10% atau bahkan lebih. Secara hitungan matematika yang objektif, ini udah bukan trade yang bagus lagi kan? Keempat, bahaya ukuran posisi. Kalian pasti pernah ngerasain ini. Waktu posisi entry masih kecil, bawaannya santai, logis, dan gampang banget ngikutin sistem trading. Tapi begitu posisinya membengkak karena terus-terusan ditambah, mendadak kita jadi emosional dan gampang stres. Posisi yang awalnya kecil dan manis itu, diam-diam berubah jadi monster yang ngebajak akal sehat kita. Kalau kalian udah nyampe di titik di mana harga gerak 1 atau 2 tik aja, bikin jantung deg-degan parah dan emosi naik turun, itu tandanya sistem trading kalian udah hancur. Keputusan kalian sekarang 100% disetir sama rasa takut dan serakah, bukan lagi analisa yang matang. Kelima, aturan max add atau batas tambah posisi. Nah, ini saatnya kita masukin aturan paling keras di checklist kita. Kalian harus punya batas tegas buat ngelindungin portofolio dari rasa overconfidence atau terlalu kepedean saat trade lagi ijo-ijonya.
Angka ajaibnya adalah 2-3. Yap, ini adalah batas maksimal absolut. Berapa kali kalian boleh nambah muatan di satu posisi yang sama? Bikin aturannya sekarang juga, dan patuhi secara religius. Nggak ada kompromi. Jadi, poin krusialnya begini. Setelah batas 2 atau 3 kali tambah posisi itu tercapai, kerjaan kalian sebagai pembeli udah selesai. Titik. Fokus kalian harus bergeser sepenuhnya jadi pengelola risiko. Geser stop loss-nya, ambil profit sebagian kalau perlu, tapi jangan pernah nekan tombol buy lagi buat aset itu. Dan yang terakhir, keenam, mindset trading yang garuk. Mayoritas trader amatir tuh selalu nanyain pertanyaan yang sama. Ini masih bisa naik lagi nggak ya? Asal tahu aja, ini murni suara keserakahan. Mulai sekarang, coba ganti pertanyaannya jadi kayak gini. Kalau harganya tiba-tiba berbalik arah turun sekarang juga, gue masih ngerasa aman nggak? Nah inilah yang namanya mindset perlindungan. Dan ini nih, ironi terbesarnya. Overtrade itu nggak selalu soal trader yang gatel pengen keluar masuk market tiap menit. Kenyataannya, overtrade yang paling mematikan justru lahir dari rasa kelewat pede waktu tebakan kita lagi bener, yang bikin kita jadi membabi buta nambah posisi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan pamungkas ini. Nanti, kalau jari kalian udah gatal melayang di atas tombol beli lagi pas lagi asik profit, coba tahan sebentar, tatap layar kalian dan tanya, jika arah trade ini berbalik sekarang juga, apakah saya masih nyaman? Kalau jawabannya enggak, kalian tahu persis apa yang enggak boleh dilakuin. Terapin checklist ini, kelola risikonya, dan jadilah trader yang bisa bertahan hidup dalam jangka panjang. Oke, sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.